Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadis Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Susu Kapas Penutup Mata Mayat. Cerita ini ditulis oleh emaknya Gibran. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Sore menjelang matahari mulai meninggalkan peraduannya, suasana sepi menyelimuti desa di mana Sarni tinggal. Apalagi kini salah satu warganya telah berpulang dengan cara tragis. Ketika semua warga telah berdiam diri dalam rumah, Sarni justru terlihat jalan tergesa menuju rumah adiknya yang terletak tidak begitu jauh dari rumahnya. "Permisi, Dak. Tono ada?" tanya Sarni pada Ida, adiknya yang notabene adalah ibu dari Tono. "Ada, Mbak, mari masuk." "Itu Tono dari siang tidur belum juga bangun. Kesel aku, Mbak, dibuatnya. Entah gimana nanti masa depannya kalau begitu terus." Ucap Ida kesal pada anak semata wayangnya yang badung dan sulit diatur. "Sabar, Dak, namanya juga masih ABG, belum nemuin jati dirinya. Nanti kalau sudah waktunya pasti berubah kok," Sarni menenangkan. Tono, bangun, ada Bibi." Ida berusaha membangunkan anaknya yang sedang mendengkur keras. Tono pun menggeliat. "Ada apa emangnya, Mak?" ucap Tono sambil mengumpulkan kesadarannya. "Ton, Bibi ada kerjaan nih. Bayarannya gede, buruan bangun." Sarni lalu menghampiri dan duduk di samping Tono yang masih terkantuk-kantuk. "Mbak, tak buatin teh dulu ya." Ida pun berlalu ke dapur. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Sarni. Dengan sigap Sarni mengasurkan amplop tebal pada Tono. Seketika mata Tono yang tadinya sayu kini membulat sempurna. "Nanti malam kamu ke rumah Bibi. Bibi tak bisa jelaskan di sini. Pokoknya jangan lupa kalau misi Bibi berhasil akan Bibi tambahin. Sekarang simpan yang ini dulu," ucap Sarni setengah berbisik. Tono pun langsung memasukkan amplop tersebut pada bawah kasur tempat ia tidur. "Mbak, ini minum dulu." Suara Ida membungkam mereka. Sarni tak ingin aksinya diketahui orang, termasuk sang adik. Setelah berbincang-bincang sebentar, lalu Sarni pamit pulang. Sepanjang perjalanan Sarni menyusun rencana. Tepat jam 12 malam nanti, ia dan Tono akan mengeksekusi makam Nur Indah. Tit, tit, tit. Suara klakson motor mengagetkan Sarni. "Woi, ibu ini Tulia, minggir. Apa mau saya tabrak?" Sarni terkejut tak kala ia menoleh ke belakang. Ternyata pemilik suara itu adalah Restu, laki-laki yang ia rindukan, laki-laki yang membuatnya haus akan kenikmatan intim. Sarni pun menyingkir sedikit ke bahu jalan. Restu melanjutkan perjalanannya dengan muka masam. Restu masih sangat benci pada Sarni yang kegatelan itu. Seumur-umur baru kali ini Restu dilecehkan oleh perempuan. Sarni melihat Restu berlalu dengan hati teriris. Bagaimana tidak, Restu membonceng wanita muda yang berusia sekitar 20 tahunan. Wanita itu melirik sekilas ke arah Sarni. Cantik dan mempunyai fisik yang aduhai, berbeda dengan dirinya yang sudah jauh dari kata semok. Ia melanjutkan perjalanan dengan hati yang berdarah. Justru inilah yang akan dijadikan sebagai penyemangatnya dan semakin yakin akan jalan yang Sarni tempuh. Sesampainya di rumah, Sarni memasuki kamarnya lalu menanggalkan seluruh pakaiannya
dan bercermin. Kini tubuhnya sudah tak seperti saat Sarni muda dulu. Pipi mulusnya sudah kendor. Beberapa kerutan menghiasi wajah Sarni. Belum lagi payudara yang dulu tegak menantang, kini lemas dan tak berisi. Gelambir di perut juga kontras terlihat. Berbeda sekali dengan wanita yang dibonceng oleh Restu barusan. Semakin lama ia memikirkan Restu, semakin pula gelora di dadanya membuncah. Satu-satunya cara untuk menuntaskan hasratnya adalah dengan memainkan organ sensitifnya. Muncullah sensasi yang menghanyutkan imajinasinya. Bayangan Restu semakin mendominasi alam bawah sadar Sarni. Lenguhan dan rintihan Sarni memenuhi ruangan kamarnya. Hingga di puncak kenikmatan, cairan putih mengalir deras dari alat vital Sarni. Seketika Sarni lega sekaligus lemas, tak lama ia pun tertidur dengan senyum kepuasan. Meskipun kepuasan palsu. Bibi, ini Tono, buka pintunya. Suara Tono membangunkan Sarni dari tidurnya. Sarni pun meraih pakaiannya dan mengenakannya. Diliriknya jam di dinding menunjukkan pukul 23.40. Ternyata Tono menepati janjinya. "Ya Ton, sebentar." "Sebenarnya apa misi kita, Bi?" tanya Tono pada Sarni tak kala mereka sudah berada di ruang tamu. Sarni nampak menjelaskan detail tentang misinya itu, sementara Tono nampak kaget dan bergidik ngeri. "Astaga Bi, ini gak salah," tukas Tono memastikan. "Shh, pelankan suaramu." "Baiklah Bi, tapi aku hanya bantu menggali saja. Kayaknya aku gak ikut-ikutan, ngeri Bi." "Ya sudah, kita pergi sekarang." Meskipun hanya disinari oleh rembulan, nampak jelas bahwa kedua orang itu tengah mengendap-endap menuju makam. Sesaat sampai di gerbang pemakaman umum, terlihat beberapa orang tengah menjaga makam Nur Indah. Sudah menjadi kebiasaan bagi warga untuk menjaga makam keluarganya saat di malam pertama kematian. Mereka yakin jika sang ahli kubur semasa hidupnya banyak dosa, maka akan terdengar suara rintih kesakitan dan terdengar suara seperti minta tolong. Tapi di makam Nur Indah tak ada suara apapun terdengar. Tono dan Sarni tersembunyi di balik pohon beringin sambil menunggu para penjaga makam pergi. Sarni mendengar suara langkah kaki menjauhi pemakaman. Ia mengintip dan melihat satu persatu penjaga makam meninggalkan makam yang masih basah itu. "Ton, ayo, mereka sudah pergi. Ayo Bi." Setelah suasana benar-benar sepi, mereka menuju makam Nur Indah. Sarni memegang senter dan Tono dengan sigap menggali makam tersebut menggunakan cangkul. Ini pertama kali Tono melakukan hal gila. Pikirnya melayang membayangkan jika bagaimana mayit penghuni makam yang kini ia bongkar akan bangun lalu mencekiknya. Keringat dingin sukses meluncur deras dari tubuh Tono. Tak ingin membuang waktu, Tono mempercepat galiannya hingga tuk, bunyi ujung cangkul yang mengenai papan penutup. "Bi, saya sampai di sini saja. Sekarang tugas Bibi." Suara bergetar Tono meminta tukar posisi pada Sarni. Dengan sigap Sarni segera turun dan Tono yang memegang senter. Bau busuk bangkai menguar di indera penciuman mereka. Aroma itu berasal dari jasad Nur Indah yang telah mengalami pembusukan. Perlahan Sarni membuka satu persatu papan tersebut, sementara Tono mengawasi sekeliling. Tono merasa ada banyak mata yang mengawasi kegiatan mereka. Tetapi saat memindai sekeliling, sama sekali tidak ada orang. Kengerian kembali menyelimuti hati Tono. "Astaga!" pekik Sarni. Pemandangan di hadapannya sungguh mengerikan. Bagaimana tidak? Sesaat ia membalikkan jasad Nur Indah, nampak wajah yang sudah tidak berbentuk. Sebagian kepala Nur Indah benar-benar hancur. Hanya terlihat gumpalan daging merah yang sengaja dibentuk menyerupai kepala. Meskipun begitu, kapas penutup mata serta hidung tertata di sana. Tono kontan lari tunggang langgang meninggalkan Sarni seorang diri. Setelah menyaksikan hal yang tidak disangka sebelumnya oleh Tono, Tono benar-benar tidak sanggup menguasai ketakutannya. Sementara Sarni tetap bertahan demi keinginannya hidup bahagia bersama Restu.
Dengan ketakutan yang sudah diubun-ubun, Sarni lekas mengambil kapas yang berada di kedua mata yang sudah tidak berbentuk mata lagi, lalu memasukkannya pada kain hitam dan membungkusnya. Sarni kesal pada Tono, karenanya ia harus menimbun makam ini seperti semula. Dengan cepat Sarni menuntaskan sendiri dan tidak lupa menaburkan bunga yang sengaja Sarni bawa dari rumah untuk ditaburkan pada makam ini, agar warga tidak curiga kalau makam tersebut baru saja dibongkar. Walaupun raga tua Sarni sudah lelah, tetapi tidak menghentikan langkah kaki Sarni untuk terus melangkah meninggalkan makam. Ia ingin segera sampai di rumah sebelum ada warga yang memergokinya. Badan lusuh dan penuh tanah merah tentu akan jadi pertanyaan besar jika sampai ada yang melihatnya. Sesampainya di rumah, Sarni segera membuka kain tempat kapas itu tersimpan. Esok pagi sekali Sarni akan kembali menemui Mbah Ogel untuk menyetorkan hasil kerjanya. Segera Sarni membersihkan diri, lalu tak lama kemudian Sarni terlelap. Suara kokok ayam membangunkan Sarni. Tubuhnya merasa sakit semua, seperti habis dikeroyok massa. Sarni tak menghiraukan badannya yang masih kelelahan. Bersiap Sarni menuju tengah hutan tempat Mbah Ogel bermukim. "Hahaha, kamu berhasil rupanya, Sarni," ucap Mbah Ogel ketika Sarni baru sampai di halaman rumahnya. "Sudah saya katakan, Mbah, saya sanggup," ucapnya bangga. "Baik, mari masuk." Lalu diserahkannya kain pembungkus berisi kapas tersebut pada Mbah Ogel. Tahap pertama, Mbah Ogel akan memantrai kapas itu di atas bara api bercampur kemenyan. Lalu asap pekat mengepul. Lalu dimintanya Sarni untuk telanjang bulat dan seluruh badannya ditiupkan asap kemenyan tersebut. Setelah itu Mbah Ogel menuju pemandian di belakang rumahnya diikuti Sarni. Dicelupkannya kapas itu pada air dalam gentong yang berisi dengan bunga 7 rupa. Asap kemenyan kian mengepul saat Mbah Ogel menambahkan sejumput kemenyan lagi dan meniupkan asap pada gentong itu. Tanpa selai benang pun, Sarni dimandikan oleh Mbah Ogel dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Setelah air di gentong habis, Mbah Ogel meraih kapas tersebut di kedua tangannya, lalu perlahan mengusapkan pada wajah Sarni. Ajaib, setiap kali kapas itu diusapkan, akan meninggalkan jejak yang mengagumkan. Seketika kulit wajah Sarni kembali mengencang, setelah tersentuh kapas milik mendiang Nur Indah. Kulit keriputnya telah berganti muda dan bersinar. Mbah Ogel tersenyum puas hasil ritualnya berhasil. Wajah Sarni lebih muda 20 tahun. Mbah Ogel membiarkan Sarni menyelesaikan sendiri. "Usap seluruh tubuhmu dengan ini, termasuk wajah, buah dada dan kemaluanmu, agar kamu menggairahkan bagi siapapun yang memandang," ucap Mbah Ogel. "Siap, Mbah," jawab Sarni semeringah. Sejengkal demi sejengkal, Sarni mengusapkan kapas itu di tubuhnya dengan perlahan. Kulit keriputnya sudah tidak ada lagi. Badan kendornya kini kencang seperti muda lagi, bahkan lebih menarik dan bercahaya. Buah dadanya kini segar, enak dipandang dan berukuran besar. Bokongnya terlihat berisi dan menggoda. Berkali-kali Sarni mengusapkan pada kemaluannya, terasa ada yang berdenyut lembut di dalam sana. Beberapa menit kemudian Mbah Ogel menghampiri Sarni. Melihat perubahan yang signifikan pada tubuh Sarni membuat pusaka Mbah Ogel berdiri sempurna. Denyutan itu semakin sentar Sarni rasakan hingga menimbulkan rasa ingin bercinta. Melihat Mbah Ogel yang nampak bergairah, Sarni menghampiri dan menggoda Mbah Ogel dengan badan mudanya. Bagaikan gayung bersambut, keduanya sama-sama terbuai nafsu birahi meskipun mereka sudah tidak muda lagi. Dipan reot yang mengeluarkan suara berdenyit tak menghalangi keduanya untuk merangkuh kenikmatan. Sarni benar-benar menjadi muda lagi. Organ kewanitaan Sarni berdenyut keras hingga Mbah Ogel ketagihan. Pertarungan itu terjadi agak lama, hingga keduanya terengah-engah saat berhasil mencapai klimaks. "Luar biasa, Mbah." Kepuasan itu terpampang jelas pada diri Sarni.
Karena kamu telah mengizinkan aku untuk mencicipimu, kamu tidak perlu membayarku. Hehehe, yang betul mbah, ucap Sarni memastikan. Tentu, sekarang kenakan pakaianmu, lalu pulanglah dan bawa kapas itu. Gunakan jika kecantikanmu mulai memudar. Baik mbah, gunakan air dan bunga, lalu celupkan kapas ini, lakukan persis seperti tadi. Mbah Ogel mengingatkan. Ingat, setahun sekali kapas itu harus kau ganti dengan yang baru. Itu artinya setahun sekali kamu harus mencari makam perawan yang masih baru. Ingat itu, kalau tidak pemilik kapas itu akan meneror dan memaksamu ikut bersamanya. Sambung Mbah Ogel. Setelah berpakaian rapi, Sarni pun pamit. Kini wanita tua dan jelek itu sudah tidak ada lagi. Kini Sarni menjelma menjadi wanita muda yang seksi dan menggairahkan. Restu, sebentar lagi kamu akan kumiliki, kata Sarni dengan senyuman sinisnya. Sesampainya di rumah, lantas Sarni kembali bercermin tanpa mengenakan sehelai kain. Cermin berukuran 2x1 itu mampu memantulkan bayangan dirinya secara sempurna. Sarni masih tidak percaya akan keadaan dirinya sekarang. Baru saja kemarin, Sarni meruntuki tubuhnya yang sudah tak menarik lagi. Kini tubuh seksi dan kencang terpampang nyata di hadapannya. Sarni benar-benar kagum atas keberhasilannya. Aku tak sudi menyentuh tubuh peotmu. Sarni masih jelas mengingat kata-kata Restu kala itu. Dengan perubahannya sekarang, apa bisa Restu menolakku lagi? Batin Sarni. Pakaian Sarni yang dulu dibuang jauh-jauh, lalu digantikan dengan pakaian yang sedang tren dan masa kini. Underwearnya yang lalu hanya model seadanya, ia ganti dengan model yang cantik dan seksi jika dikenakan. Tak sia-sia Sarni mengeluarkan budget lebih untuk penampilannya. Para saudara dan tetangga Sarni sangat terkejut melihat perubahan drastis yang terjadi pada Sarni. Sarni beralasan jika ia telah melakukan perawatan mahal di kota. Semenjak itu, banyak laki-laki yang terpesona padanya. Tak sedikit juga yang terang-terangan mengungkapkan cinta, tapi Sarni menolaknya. Sudah beberapa hari ini Sarni tidak melihat Restu. Malam itu Sarni pergi ke gerai fotokopi tempat Restu bekerja, tapi tak didapati yang Sarni cari. Oh, Mas Restunya lagi cuti nikah, Kak. Begitu penjelasan dari sang pemilik gerai. Dunianya seakan runtuh mendengar pujaannya ternyata sudah menikah. Apapun caranya akan kutempuh, meskipun kamu sudah menikah, batin Sarni. Maaf kak, apa ada perlu sama Restu? Tanya sang pemilik gerai. Ia tak tahu bahwa wanita yang dipanggil kak itu sudah berkepala 4. Melihat kecantikan dan kemolekan Sarni, membuat Domo pemilik gerai terpancing hasratnya. Apalagi Sarni memakai pakaian minim. Melihat gelagat Domo yang terus memindai tubuhnya, membuat Sarni bangga dan malah dengan sengaja menggodanya dengan sedikit gaya centilnya. Perkenalkan, nama saya Sarni. Saya mencari Restu karena ada urusan yang belum kami berdua selesaikan. Ucap Sarni lembut dan sedikit mendesak, lalu mencondongkan tubuhnya di atas etalase, membuat gunung kembarnya hampir menyembul keluar. Melihat itu, otak mesum Domo semakin mendominasi tanpa terasa sesuatu yang berada di antara kedua pahanya mengeras. Susah payah Domo mengatur emosi agar lawan bicaranya tidak mengetahui bahwa dirinya sedang sange. Mas, kok bengong? Apa aku boleh masuk? Kata Sarni manja. Sarni sedikit menahan tawa ketika tahu bahwa laki-laki di hadapannya sedang menahan gejolak kelelakiannya. Ini kesempatan Sarni untuk menunaikan hasrat yang sedari kemarin ia tahan. Boleh? Domo tergugup lalu mempersilahkan Sarni masuk. Setelah Sarni sudah di dalam, Sarni dan Domo masih saling bertatapan dengan jarak beberapa senti saja. Ingin sekali Domo menerkam wanita seksi ini, tapi Domo takut kalau Sarni menolak lalu berteriak, "Mas, aku boleh duduk?"
Tanya Sarni membuyarkan lamunan Domo. Tentu saja, silahkan. Jawab Domo mempersilahkan Sarni duduk di sofa panjang samping mesin pencetak. Jika dari luar gerai tidak akan nampak karena terhalang mesin tersebut. Malam ini panas sekali ya mas, gerah. Sarni membuka dua kancing atas blus ketat yang dikenakan hingga dada besar Sarni terlihat separuhnya. Dengan gaya duduk yang menampakkan keseksian Sarni, membuat Domo benar-benar di ujung nafsu. Kok diam? Duduk sini mas, sambung Sarni. Domo pun mengikuti perintah Sarni. Mereka duduk berhadapan. Tanpa diminta, tangan Domo mengelus paha halus milik Sarni. Matanya tak berkedip menatap buah dada Sarni yang seperti sedang meminta untuk segera dikoyak. Sarni mendekatkan tubuhnya pada Domo hingga keduanya tidak beranjak. Bibir bergincu pecah itu menyentuh halus bibir Domo. Tangan Sarni maupun Domo sama-sama liar menelisik ke seluruh tubuh masing-masing. Tidak ada lagi perbincangan di antara mereka, hanya suara desahan halus Sarni yang terdengar. Beruntung malam itu tak ada pelanggan datang. Keduanya hanyut dalam permainan kenikmatan. Kedua tangan Domo asik memainkan payudara Sarni yang kenyal. Sesekali Domo melahap dan memainkan dengan lidahnya. Sarni sangat menikmatinya. Organ sensitif Sarni berdenyut halus meminta agar langsung ke permainan inti. Sarni pun mengambil alih. Kini Domo berada di bawah Sarni dan hanya pasrah menerima serangan ganas Sarni. Sarni semakin liar. Sensasinya begitu nikmat terlihat jelas dari senyuman lebar Sarni. Mungkin karena efek ritual yang dilakukan bersama Mbah Ogel membuatnya lebih mudah luar dalam. Hampir 1 jam Sarni beraksi sampai akhirnya erangan keduanya berbarengan. Domo tampak puas. Tidak disangka Sarni pun menginginkan ini juga. Mungkin lain kali Domo bisa mengajak Sarni berkembang biak lagi. Tapi tidak di sini. Makasih sayang, ucap Sarni sembari membetulkan pakaiannya. Kamu hebat. Boleh dong besok-besok kita ulang lagi? Puji Domo. Sarni hanya mengangguk malu. Domo lalu menutup gerai dan mengantarkan Sarni pulang. Domo menawarkan diri untuk mengantar Sarni agar Domo tahu tempat tinggal Sarni. Jadi jika sewaktu-waktu ia ingin memakai Sarni, Domo tinggal menjambanginya. Apalagi saat Domo tahu bahwa Sarni itu seorang janda. Domo bisa leluasa karena sepertinya Sarni juga sama-sama menginginkan ini. Nah, sudah sampai nih mas, ini rumahku, ucap Sarni dengan menunjukkan rumah sederhananya. Baik sayang, besok-besok aku boleh mampir kan? Tanya Domo. Iya, boleh. Aku masuk dulu ya. Tubuh Sarni yang lengket karena keringat pertempuran sengit itu segera ia basuh dengan air dingin. Rasa lelah perlahan hilang terbawa air yang mengaliri seluruh tubuhnya. Di tengah suara gemericik air, terdengar suara aneh. Bude, kembalikan kapasku. Mataku perih terkena tanah jika tidak ditutup dengan kapas. Suara rintihan yang tidak tahu berasal dari mana. Sarni menghentikan aktivitasnya dan menajamkan indera pendengarannya. Mata Sarni mengawasi sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ataukah hanya halusinasinya saja? Sarni melanjutkan mandi dan bergegas mengenakan pakaian, lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur empuknya. Ketika matanya hampir terpejam, samar Sarni melihat sesuatu berwarna putih di pojok dekat lemarinya. Sarni membuka lebar-lebar matanya, tetapi tetap saja tidak ada apa-apa. Padahal tadi ia melihat sesuatu di sana. Tak ambil pusing, akhirnya Sarni memutuskan untuk tidur tanpa berpikiran macam-macam. Tanpa Sarni ketahui, Nur Indah pemilik kapas itu mulai menerornya, meminta agar dikembalikan kapas itu. Tapi apa daya,
Nur Indah tidak dapat berbuat apa-apa karena tubuhnya terbungkus kain kafan. Nur Indah terlunta-lunta di dunia ini karena mempunyai urusan yang belum terselesaikan. Ia mencari siapa yang menabraknya dan meminta kapas penutup matanya dikembalikan. Setiap malam terdengar suara tangisan yang memilukan dari makam Nur Indah. Berkali-kali Nur Indah menyambangi orang tuanya untuk meminta tolong tetapi gagal. Itu karena orang tua Nur Indah tidak peka terhadap hal gaib hingga tak menyadari bahwa anaknya mendatanginya sambil menangis. Hanya segelintir orang saja yang dapat melihat Nur Indah. Sosok pocong dengan wajah yang mengerikan tanpa mata dan hidung. Hanya bagian mulut yang tersisa, itu pun dengan dagu yang terbelah. Berkali-kali orang melihat penampakan Nur Indah memberitahu orang tua Nur Indah. Tetapi orang tua Nur Indah, terutama Pak Jaja, ayah Nur Indah tidak percaya. Pak Jaja berdalih itu hanya jin iseng atau korin dari Nur Indah yang mereka lihat. Pak Jaja percaya bahwa anaknya sudah tenang di alam sana. Sedangkan Sarni seringkali mendengar suara itu dengan kalimat yang sama ketika dicari sumber suara itu tidak ada. Hampir setiap malam, hingga akhirnya Sarni memutuskan menemui Mbah Ogel untuk mempertanyakan gangguan yang ia alami. Hahaha, kau tak tahu, itu adalah arwah dari pemilik kapas yang kau ambil, ujar Mbah Ogel. Tapi kau tenang saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menyentuh manusia. Pernyataan Mbah Ogel membuat Sarni takut sekaligus lega, karena Nur Indah tidak bisa menyakitinya. Ingat, setelah 1 tahun setelah kamu memakai, segera kamu kembalikan padanya, sambung Mbah Ogel. Baik Mbah, tapi bagaimana caranya? Apa aku harus menggali makam itu lagi? Tanya Sarni. Tidak perlu, kamu cukup meletakkan di bawah batu nisannya, nanti si pemiliknya yang akan mengambilnya. Tapi kamu jangan sampai lupakan itu, ucap Mbah Ogel mengingatkan. Selang sepekan Sarni berjumpa dengan Restu di pasar. Laki-laki itu tampak menggandeng seorang perempuan, mungkin istrinya. Cara cemburu memuncah di hati Sarni. Sarni berjalan menuju Restu dan sengaja menabrakkan hingga belanjaan yang dibawa Restu dan Sarni berjatuhan. Aduh, maaf mas, ucap Sarni. Kamu tuh jalan pakai mata dong, ucap Restu. Namun setelah Sarni mendongakkan wajahnya dan menatap lekat Restu, Restu mendadak membisu dan terhipnotis akan kecantikan dan kemolekan Sarni. Melihat suaminya menatap Sarni terus-menerus, istri Restu lantas membereskan belanjaan yang berceceran dan menggandeng Restu untuk melanjutkan perjalanannya. Ayo mas pulang, ajak istri Restu. Restu pun mengikuti istrinya, tetapi matanya tetap menatap lekat Sarni hingga hilang di kerumunan. Permainan dimulai, batin Sarni dengan senyuman sinisnya. Dewi istri Restu berjalan setengah menyeret suaminya yang tak henti mengamati Sarni. Sesampainya di parkiran mobil, Dewi mencecar suaminya dengan pertanyaan. Siapa tadi yang? Mantan kamu? Tanya Dewi. Bukan siapa-siapa kok. Aku juga gak kenal, tapi wajahnya seperti tak asing bagiku. Dia sangat cantik. Tanpa terasa mulut Restu memuji Sarni di hadapan Dewi. Kontan saja Dewi menjadi geram. Kamu jangan macam-macam ya yang. Hidup kamu sekarang sudah enak. Sekali saja kamu mengecewakanku, aku gak akan segan-segan buang kamu ke tempat asalmu, ucap Dewi mengancam. Iya sayang, maaf ya, kata Restu tertunduk di balik kemudi. Ya, Restu beruntung dapat menikah dengan Dewi, putri juragan tanah dan perkebunan sawit yang luasnya berhektar-hektar. Hingga Restu tak bersusah payah harus bekerja. Semua kebutuhan hidupnya sudah dipenuhi oleh mertuanya. Yang penting cukup dengan membahagiakan Dewi saja, begitu pesan mertuanya saat mereka baru menikah.
Hari-hari setelah menikah hanya makan, tidur lalu berkembang biak. Mau apa lagi toh? Hidupnya sudah terjamin. Restu tinggal di rumah mewah pemberian mertuanya beserta kendaraan roda 4. Meskipun saat malam pertamanya dengan Dewi, Restu harus menelan pil pahit. Ternyata Dewi sudah tidak perawan lagi. Mengingat kehidupan Dewi sebelum menikah yang terlalu bebas karena luput dari perhatian orang tuanya. Tapi itu tidak membuat Restu mundur. Hidup dengan Dewi menjanjikan kesejahteraan untuknya. Berhari-hari Restu memutar memori di otaknya, mengingat siapakah wanita yang menabraknya tempo hari. Melihat gelagat suaminya, Dewi curiga karena beberapa malam ini juga Restu tak bergairah terhadapnya. Raga memang bersama Dewi, tapi tidak dengan pikirannya. Sore itu Restu pamit pada Dewi buat pergi ke tempat ia bekerja dulu untuk mengambil beberapa barangnya yang tertinggal di sana menggunakan mobil milik Dewi. "Wah, udah jadi orang kaya aja loh," ucap Domo ketika melihat Restu datang mengendarai mobil. "Makanya gua nggak mau lagi kerja sama lu." Haha, ejek Restu. Gua mau ambil sepatu sama jaket gua nih. Belum lu buang kan?" Sambung Restu. "Ya elah, kan lo udah jadi tajir. Barang itu aja masih lu cari," kata Domo sambil menyerahkan barang Restu yang sudah terbungkus rapi. Jangan salah lu, ini barang punya kenangan tersendiri buat gua. Paling tuh jaket sama sepatu pemberian cewek lu dulu. Hahaha, ledek Domo. Lah itu lu tahu. Waktu itu ada cewek cakep nyariin lu. Siapa emang? Namanya Sarni. Cakep banget sumpah. Goyangannya juga wah deh. Sarni. Kok lu bisa tahu tuh cewek goyangannya mantap? Restu berbalik bertanya. Hehehe, udah gue cobain. Domo nyengir kedua. Dasar kadal, gue lupa sama yang namanya Sarni itu. Nanti deh gue coba inget-inget. Ya udah, gue antar lu deh ke rumahnya. Kebetulan sekarang udah sepi. Gue mau nutup. Ya sudah yuk. Mereka pun meluncur ke rumah Sarni dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Restu mengikuti Domo yang menggunakan sepeda motor di depannya. Restu terkejut saat Domo berhenti di depan rumah wanita tua yang pernah melecehkannya dulu. Lu gak salah, penghuni rumah ini mah udah ibu-ibu, ucap Restu heran. Ibu-ibu mata lo picek, yang punya rumah ini tuh cewek bahenol. Janda, terus sendirian dia di sini. Udah dulu ah, gua mau cabut. Selamat menikmati bro, ujar Domo sambil berlalu dengan motornya. Saat Restu sedang kebingungan, keluarlah Sarni dengan piyama mini berbahan satin hingga tubuhnya aduhai terlihat sempurna. Siapa berisik-berisik di luar? Kata Sarni setelah membuka pintu. Restu terperangah melihat Sarni, wanita yang dulu ia benci, ternyata wanita yang sama yang menabraknya di pasar, yang membuat tidurnya tidak nyenyak. Sarni tak kalah terkejutnya melihat Restu berdiri di depan rumahnya. Sarni perlahan mendekati Restu yang masih diam mematung menatapnya. Mas Restu, mari masuk, ucap Sarni lembut. Restu pun mengikuti Sarni, lalu duduk di ruang tamu Sarni. Restu masih tidak percaya akan pemandangan di depan matanya. Indah dan mempesona, membuat birahi yang beberapa hari ini menghilang muncul kembali. Begitupun dengan Sarni. Ia senang karena lelaki incarannya kini sudah masuk perangkapnya. Sarni duduk bersebelahan dengan Restu, entah mengapa mulut keduanya seakan-akan terkunci. Hanya bahasa tubuh mereka yang mewakili perasaan mereka. Yang ditunggu Sarni selama ini pun tiba. Mereka melakukan hubungan suami istri saat itu juga. Restu tidak menyangka tubuh wanita peot itu kini sudah berubah kencang dan menggairahkan. Saat alat vital mereka saling beradu, kembali membuat Restu kagum. Rasa ini tidak ia rasakan saat bercinta dengan istrinya. Sensasi menggigit itu ada dan sangat terasa tidak seperti saat berhubungan ranjang dengan Dewi yang hampa dan monoton. Tanpa mereka sadari, di luar sana tepat di belakang mobil Restu berdiri sosok pocong dengan muka hancur yang sedang tersendu menatap ban belakang mobil itu.
Ban itulah yang membuatnya meregang nyawa. Di sela-sela ban mobil itu terdapat noda darah Nur Indah yang sudah mengering. Mobil itulah yang menabrak hingga tubuh Nur Indah terseret beberapa meter. Flashback. Malam itu Nur Indah beserta beberapa temannya baru saja pulang dari konvoi kelulusan menggunakan sepeda motor. Tanpa disadari datang mobil dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi, menyeruduk motor yang dikendarai Nur Indah. Tanpa bisa mengelak, motor beserta pengemudinya terhantam mobil dan parahnya kepala Nur Indah terselip di antara sela roda belakang, hingga membuatnya terseret jauh. Meninggalkan noda darah segar menghiasi sepanjang jalan, tak heran jika sebagian kepala hancur dan beberapa anggota tubuhnya berceceran di jalan. Teman-temannya histeris melihat kejadian itu. Mobil terus melesat dan Restulah pengemudi mobil pencabut nyawa Nur Indah. Restu yang baru saja belajar menyetir mobil nekat mengendarai sendiri tanpa pengawasan. Mobil hadiah pernikahan dari mertuanya itu menjadi saksi bisu atas kehilangannya nyawa seseorang. Menyadari dirinya telah menabrak seseorang, bukannya berhenti, malah semakin kencang menginjak pedal gas. Restu takut jadi bulan-bulanan warga. Setelah melihat tubuh seseorang terkapar, Restu langsung tancap gas menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia langsung mencuci mobil hingga bersih. Tetapi tanpa Restu ketahui, bagian bawah mobil itu masih melekat darah milik Nur Indah. Hingga subuh menjelang, Restu dan Sarni masih terlelap, mungkin karena lelah oleh pertarungan sengit semalam. Dalam selimut yang sama, Restu terbangun dan bergegas untuk pulang. Ia tak mau istrinya uring-uringan karena tidak pulang semalam. Dengan bibir manyun, Sarni merelakan pujaannya pergi. "Jangan gitu ah, besok malam aku kesini lagi," ucap Restu menenangkan Sarni. "Janji ya?" jawab Sarni manja. Restu mengecup kening Sarni sebelum pergi menggunakan mobilnya. Tanpa sang pemilik mobil tahu jika ada penumpang misterius yang duduk di jok belakang. Sarni melanjutkan tidur pulasnya sampai siang. Tak peduli tubuhnya yang masih tak selai benang pun yang menutupi. Sesampainya di rumah, Restu mendapati istrinya masih terlelap menggunakan lingerie berwarna merah. Memang sangat menggoda, tapi karena Restu sudah terlalu lelah karena tenaganya sudah ia keluarkan semalam, maka Restu pun langsung tertidur di samping istrinya. Padahal semalam istrinya menunggu Restu hingga larut. Dewi rindu jamahan Restu. Dewi membeli beberapa lingerie untuk menarik perhatian suaminya kembali. Tapi hari pertama gagal. Dewi tertidur dengan kekecewaan karena semalam yang ditunggu tidak kunjung datang. Sejak saat itu, Restu seringkali mendapat teror di dalam atau di luar rumah. Saat berkunjung ke Sarni pun sama. Restu merasa terus diikuti. Hingga di suatu malam, saat sepulang dari rumah Sarni, tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan. Jika Restu teliti, di jalan itulah ia menabrak Nur Indah. Restu turun untuk mengecek mesin, tapi setelah diamati tidak ada yang salah dengan mesin mobilnya. Ketika sedang kebingungan, Restu tidak menyadari bahwa dari arah depan tengah melaju mobil box. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, sang sopir mobil box tersebut tampak terkantuk-kantuk melajukan kendaraannya. Hingga hantaman keras mengagetkan sang sopir. Mobil box itu menabrak mobil Restu. Bagian depan parah total. Setelah sang sopir mobil box turun, betapa terkejutnya sang sopir melihat seorang tergancet di antara mobil tersebut. Restu tertabrak. Benar, Restu tertabrak dan tewas seketika dengan bagian pinggang hampir putus. Ada sosok lain di jok belakang mobil Restu yang tengah tersenyum puas. Sementara sopir mobil box itu langsung melarikan diri sebelum ada yang melihat. Esoknya Dewi terkejut mendapat kabar kematian suaminya. Dewi tidak menduga lelaki kesayangannya meninggalkannya begitu cepat. Sementara Sarni, ia tidak ambil pusing. Toh ia masih bisa mendapatkan laki-laki yang lebih segala-galanya dari Restu. Benar kan?
Dengan bermodalkan paras cantik dan tubuh seksinya, laki-laki manapun pasti akan terlena olehnya. Toh hasratnya dengan restu sudah ia lupakan. Mau apa lagi? Almarhum kedua orang tua Sarni dulunya adalah orang terkaya di kampung itu. Maka tak heran jika anak-anaknya mendapatkan warisan melimpah, termasuk Sarni berupa perkebunan kelapa sawit dan palawija. Kini perkebunan milik Sarni itu digarap oleh orang kepercayaan mendiang ayah Sarni, yaitu Pak Wito. Setiap panen Pak Wito akan menyetorkan hasil panennya pada Sarni yang tidak sedikit itu. Dari sanalah sumber kekayaan Sarni. Seperti panen kali ini, pagi itu Pak Wito berniat menyerahkan rupiah hasil penjualan sawit dan palawija. "Permisi." "Salam Pak Wito." "Permisi." Dua kali Pak Wito mengucapkan salam depan rumah Sarni, tapi tak ada sahutan. Sarni yang tengah masturbasi itu tak mendengar salam dari Pak Wito. Mungkin sedang di kamar kecil, pikir Pak Wito. Akhirnya Pak Wito memilih duduk di kursi teras rumah Sarni. Merasa gagal mencapai kepuasan entah apa sebabnya, mungkin tubuhnya ingin yang real tidak seperti ini. Sarni mendengus kesal dan keluar kamar dengan membanting pintu. Brak! Pak Wito kaget karena suara kencang itu. Takut terjadi sesuatu pada Sarni, Pak Wito bergegas berusaha untuk membuka pintu tersebut. Mendengar seseorang di luar rumah, Sarni berlari ke arah pintu masuk rumahnya. Begitu selop kunci terbuka, Pak Wito yang sedari tadi di belakang pintu terjebak begitu pintu terbuka, dan amplop yang ia pegang beserta isinya berhamburan. "Kang Wito, sejak kapan berada di luar, Kang?" tanya Sarni sambil membantu Pak Wito memungut uang yang berserakan di lantai. Sarni dan Pak Wito hanya selisih 5 tahun lebih tua dari Sarni. Pak Wito masih sibuk membereskan lembaran rupiah yang terlontar dari isinya. "Dari setengah jam yang lalu, Sar," ucap Pak Wito terpotong tak kala melihat Sarni yang hanya memakai jarik yang dililit setengah badannya. Payudara dan pangkal paha Sarni nampak menggiurkan. Apalagi posisi Sarni yang bersimpu sambil memunguti uang-uang itu. Sarni sepertinya tahu bahwa Pak Wito sedang mengamatinya, lalu dengan sengaja Sarni menungging untuk mengambil uang yang agak jauhan. Hasrat yang tadi gagal Sarni tuntaskan, kini membara lagi. Meskipun Pak Wito telah beristri, kalau hanya sekedar mencicipi sebentar apa salahnya, pikir Sarni. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berulang kali Pak Wito beristighfar dalam hati, agar dirinya tidak tergoda oleh wanita di hadapannya. Mati-matian Pak Wito menahan diri serta keponakannya untuk tetap dalam kendali. Pak Wito sebenarnya heran atas perubahan Sarni. Terakhir bertemu sekitar 6 bulan yang lalu, Sarni tak seperti ini. Sarni yang terakhir ia temui adalah Sarni yang sopan dalam berbusana dan fisiknya juga tak seperti ini. Apakah Sarni melakukan hal yang tidak diridhoi agama? Tidak mungkin hanya dalam waktu sesingkat itu bisa membuat Sarni kembali muda dan seksi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ini hanya dugaanku saja, batin Pak Wito. Sarni sudah Pak Wito anggap seperti adiknya sendiri. Pak Wito dan Sarni dulunya menghabiskan masa kecilnya bersama-sama. Karena dulu orang tua Pak Wito juga orang kepercayaan orang tua Sarni. Hingga kepercayaan itu diturunkan pada Pak Wito. "Sudah, Sar, biar aku saja yang membereskan ini. Kamu cepat pakai baju sana." Perintah Pak Wito membuat Sarni memajukan bibirnya beberapa senti. "Iya, Kang." Sarni pun berlalu dengan kesal. Baru kali ini ia gagal memancing nafsu laki-laki. Beberapa saat kemudian Sarni keluar dengan pakaian yang masih tetap tak senonoh. Ya, karena memang pakaian Sarni semua kurang bahan. "Ya Allah, ya Tuhanku, jaga pandanganku ini," batin Pak Wito. Mau sampai mana kamu, Kang, menolak pancaran kecantikanku ini?" ujar Sarni dalam hati. Ingin melihat apakah Pak Wito masih juga tak tergoyahkan. "Ada apa, Kang?" tanya Sarni yang duduk tepat di samping Pak Wito. Susah payah Pak Wito mengatur nafas agar stabil
dan mengalingkan wajahnya ke depan agar matanya tak melakukan dosa. Begini Sar, ini aku mau menyerahkan hasil perkebunan. Sudah saya bagi 3 untuk perawatan dan untuk membayar buruh. Ini sisanya, bisa kamu hitung lagi. Pak Wito menyerahkan amplop tebal itu dengan isi yang sudah tak tersusun karena jatuh tadi. Banyak sekali Kang, ucap Sarni melihat uang puluhan juta terjejer di meja. Meskipun uang sudah tak rapi tersusun, tapi terlihat jumlah nominal dari kertas bank ternama yang terlempar di sana. Ini untuk Akang. Sarni menyodorkan uang pada Pak Wito sebagai ucapan terima kasih. Ini terlalu banyak Sar, ucap Pak Wito, karena memang upah yang selalu ia terima tak sebanyak itu. Gak apa-apa, ini tambahan untuk Akang, jelas Sarni. Ya sudah, terima kasih ya. Bukannya menjawab, Sarni malah merapat pada tubuh Pak Wito perlahan. Keringat dingin mengucur dari dahi Pak Wito. Berkali-kali ia menelan saliva menahan gejolak yang sedari tadi Pak Wito tahan. Sementara tangan Sarni mulai merayap ke area sensitif Pak Wito. Senyum kemenangan tersungging di bibir Sarni. Sebentar lagi Kang, sebentar lagi, batin Sarni. Sudah Sar, aku pulang dulu. Tak Sarni sangka, Pak Wito beranjak dari tempat duduknya dan bergegas keluar rumah. Sarni mendengus kesal. Sebelum meninggalkan rumah Sarni, Pak Wito berhenti di ambang pintu dan memberikan nasihat untuk Sarni. Menikahlah Sar, dengan menikah kamu bisa leluasa berjumbu kapanpun kamu mau. Jangan kamu umbar nafsumu, apalagi denganku. Kamu sudah aku anggap sebagai adikku sejak kita masih kanak-kanak. Tukas Pak Wito. Tanpa menunggu jawaban Sarni, Pak Wito pun berlalu dan meninggalkan Sarni yang masih bungkam. Memang kamu siapa menyuruhku menikah? Kamu hanya anak kecung orang tuaku. Brengsek, hardik Sarni. Meskipun sudah jauh dari rumah Sarni, tapi masih dapat Wito dengar. Pak Wito tak ingin terpancing emosi. Biarlah, paling tidak ia sudah menasehatinya. Seperginya Pak Wito, Sarni masih menggerutu sendiri. Gagal lagi. Sarni lalu masuk menyimpan uang itu. Jumlah uang yang begitu banyak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Dimasukkannya ke dalam kotak khusus. Tak sengaja mata Sarni tertuju pada bungkusan kain hitam berisi kapas mayat itu. Segera Sarni raih, lalu menyiapkan air kembang. Sarni menatap lekat pada cermin itu. Terlihat kerutan di bawah mata, pelipis dan dagu. Sarni melepaskan semua pakaian yang melekat dan duduk di depan cermin besarnya. Dengan mengucap mantra yang diberikan Mbah Ogel beberapa bulan lalu, Sarni celupkan kapas itu dan perlahan mengusap wajahnya. Setelah seluruh wajahnya terusap, Sarni mencelupkan kembali kapas itu. Kini payudara dan kelaminnya yang Sarni usap, bagian terakhir seluruh tubuh Sarni. Sensasi segar menyeruak keluar dalam. Tubuhnya terasa ringan. Puas akan hasil akhirnya, kini Sarni kembali menyimpan kapas itu di tempat semula. Sore pun tiba. Saat Sarni tengah menyapu halaman, terdengar suara ibu-ibu yang tengah membicarakan Sarni. Sarni mencari sumber suara itu. Ia melongok dari pagar rumahnya. Rupanya ibu-ibu sedang duduk santai di samping rumah Sarni sambil membicarakan dirinya. Gak tahu itu, Sarni pakai ilmu apa? Dulu tua jelek, sekarang kok bisa kayak artis Korea? Makin hari makin kinclong loh, heran saya. Ujar ibu bertubuh tambun itu sambil mengunyah cilok yang di tangannya. Dengar-dengar sih, Sarni itu perawatan di dokter spesialis yang mahal di kota. Wajar sih, Sarni kan tiap bulan sawitnya panen dapat puluhan juta. Belum lagi kebun palawijanya, timpal ibu-ibu yang lain. Duh, enak bener ya jadi Sarni. Warisannya banyak banget. Hidup tinggal ongkang-ongkang kaki nikmati hasilnya. Coba yang lain. Udah cantik dan seksi gitu, kok gak nikah lagi ya? Pasti banyak yang mau, kata ibu gemuk tadi. Shh, apa kalian gak tahu? Aku sering loh nampak Sarni bawa laki-laki ke rumahnya malam-malam. Duh, takut deh kalau suami kita yang Sarni bawa pulang.
Mendengar hal itu, Sarni emosi dan menghampiri kerumunan ibu-ibu itu. "Hei, kalian sirik banget sama saya. Lihat saya seksi begini, gak kayak kalian tuh, badan amburadul kayak gitu. Kalau suami kalian datangi saya, jangan salahkan saya ya. Dasar kurang kerjaan banget." Sarni lantas meninggalkan mereka. Malam harinya ketika Sarni bersiap tidur, tiba-tiba terdengar suara yang tak asing bagi Sarni. Suara Nur Indah yang meminta dirinya untuk mengembalikan kapas itu. Merasa sudah kebal, Sarni mengabaikan suara itu. Dirinya kembali melanjutkan tidurnya. Selimut yang Sarni kenakan jatuh begitu saja seperti ditarik seseorang. Sarni terjaga kembali dan membuka matanya. Di ujung ranjangnya nampak sosok pocong berwajah hancur. Bukannya ketakutan, Sarni justru menghampiri dan memaki Nur Indah. "Kamu itu datangin saya terus, nanti juga akan saya kembalikan. Pergi sana, atau aku akan meminta tolong Mbah Ugel buat menghancurkan kamu. Pergi!" oceh Sarni sambil berkacak pinggang. Nur Indah pun menghilang di pekatnya malam. "Timbang dipinjam paling setahun aja ribet bener tuh makhluk," kurutunya sambil kembali ke tempat tidurnya. Sarni merapikan selimutnya dan melanjutkan tidurnya yang telah diganggu jelmaan Nur Indah. Lagi-lagi Sarni gagal terpejam tak kala mendengar seseorang sedang mengetuk pintunya dari luar sana. Dengan gontai, Sarni beranjak dari tempat ternyamannya menuju ke arah ruang tamunya. Sarni mengintip dari jendela kaca yang berada tepat di samping pintu yang mengarah keluar. Domo terlihat mondar-mandir di depan pintu. Lalu bergegas Sarni membukanya. Domo lagi-lagi dibuat kagum atas diri Sarni. Sarni yang hanya mengenakan daster pendek yang hanya beranjak beberapa senti dari alat vitalnya. Bagian atas tak kalah menariknya, hingga matanya enggan berkedip menatap. Daster tanpa lengan itu sukses membuat ujung puting Sarni terlihat menantangnya karena memang kebiasaan Sarni yang tak memakai bra saat tidur. "Mas datang kok gak kabarin dulu?" tanya Sarni manja. Bukannya menjawab, Domo justru sedikit mendorong Sarni masuk lantas mengunci pintu rapat-rapat. Tanpa bak bibu lagi, Domo membuka bajunya seperti kesetanan. Diraihnya tubuh molek Sarni dan dengan beringas menelanjangi Sarni. Di sofa panjang ruang tamu Sarni dihempaskan, lalu disergapnya tubuh indahnya itu. Merasa tidak leluasa, Domo membopong Sarni ke kamarnya. Sarni yang seharian tidak mendapat guyuran kenikmatan, kini pasrah akan apa yang akan dilakukan Domo. Hubungan Domo dan Sarni kini sudah merenggang. Jika sebelumnya Domo bisa mengunjungi Sarni seminggu 2 atau 3 kali, sekarang tak nampak batang hidungnya. Mungkin otak bejatnya sudah diketahui oleh istrinya. Terakhir berhubungan seks dengan Domo, Sarni merasakan hal yang tidak biasa. Kelamin dan panggul Sarni sakit. Tak senikmat biasanya. Kini sudah sebulan Sarni tidak melakukan aktivitas birahinya. Dirinya disibukkan dengan memantau perkebunan. Kejadian kala di rumah Sarni dengan Pak Wito seakan terlupa begitu saja. Terbukti saat Pak Wito menemani Sarni berkeliling berkebunan, mereka biasa-biasa saja. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Sepulangnya dari kebunnya, Sarni membersihkan diri lalu langsung merebahkan diri lalu tertidur. Tengah malam, Sarni terjaga ketika kandung kemihnya terasa penuh dan meminta untuk dikeluarkan. Sarni pun beranjak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ketika buang air kecil, vagina bagian dalam Sarni terasa pada panggulnya, dan betapa terkejutnya Sarni saat akan menyiramnya. Air pipi Sarni ada bercak merah. Mungkin ia sedang anyang-anyangan, pikir Sarni, karena sudah beberapa bulan ini ia sering mengalaminya. BTW, anyang-anyangan bahasa Indonesia apaan sih? Selepas itu Sarni kembali tertidur. Keesokan harinya badan Sarni terasa sakit semua dan sedikit demam. Jangankan untuk bangkit, digerakkan sedikit saja tidak bisa. Mungkin Sarni kelelahan. Karena belakangan ini Sarni lebih aktif di perkebunan. Ketika Ida adik Sarni melintas di rumahnya,
Ida heran mengapa sudah siang ini lampu rumah kakaknya masih menyala. Masa iya kakaknya belum juga bangun? Sementara matahari sudah tinggi begini. Batin Ida. "Mbak, buka pintu. Ini aku," seru Ida yang kini sudah di depan pintu. Mendengar adiknya berkunjung, Sarni dengan susah payah bangun dan berdiri untuk membukakan pintu untuk adiknya. "Iya dah, sebentar," ucap Sarni pelan. "Masya Allah mbak, kenapa muka mbak pucat begini?" tanya Ida pada kakaknya. "Aku lagi gak enak badan dak, mungkin kecapean," jawab Sarni. "Ya Allah, ya sudah, kita ke dokter saja ya kak. Mari aku antar," ajak Ida. "Tidak perlu, aku cuma butuh istirahat. Oh iya, untuk hari ini temani aku ya, lemah sekali badanku ini," pinta Sarni. "Baik kak, ayo kakak kembali ke kamar, perbanyak istirahat kak." Ida berjalan menuntun Sarni. "Tunggu dak, kakak ingin buang air kecil." Ida pun menuntun Sarni perlahan menuju kamar mandi. Kembali Sarni tercengang tak kala air pipisnya terdapat bercak merah seperti darah. Sarni tak memberitahukan hal ini pada Ida karena Sarni menganggap ini hal biasa. Sarni pun kembali ke tempat tidurnya, namun bukannya nyaman, justru Sarni merasakan sakit amat sangat di bagian bawah perut serta panggulnya. Melihat kakaknya tengah menahan sakit, tanpa pikir panjang Ida berhambur keluar pulang ke rumah untuk meminta bantuan Tono, anaknya, agar segera mengantarkan Sarni ke klinik terdekat. Mendengar bahwa bibinya tengah kesakitan, Tono langsung menyambar kunci sepeda motor lalu memacunya. Sesampainya di kamar, tampak Sarni sudah tidak sadarkan diri. Sadar akan dirinya tak bisa membawa bibinya dalam keadaan pingsan, Tono berinisiatif untuk meminjam mobil milik salah seorang temannya. "Mak, aku mau ke rumah Rudi, mau pinjam mobil. Jangan kemana-mana, jagain bibi." Tono segera berlalu dengan motor kesayangannya. Tak butuh waktu lama, akhirnya Tono sampai dengan kendaraan roda 4 yang akan mengantarkan Sarni. Sarni dibopong oleh Tono menuju mobilnya. Tangan kanan Tono terasa menyentuh sesuatu yang hangat dan lengket. Begitu dilihat, darah segar membasahi tangan kanan Tono. Darah itu berasal dari kemaluan Sarni yang menetes tanpa henti. Kontan Ida mengambil sejumlah kain untuk membungkus bagian bawah Sarni. Lekas dibawanya menuju mobil. Segera Tono ambil kemudi dan melesat di jalan yang cukup lenggang. Sarni yang tak sadarkan diri langsung menuju UGD. Begitu sampai di klinik, dokter juga langsung memeriksa Sarni. Dokter juga menanyakan gejala yang dirasa Sarni pada Ida yang setia menemani Sarni. Lalu Ida menjelaskan tadinya pada dokter. Melihat darah tak kunjung berhenti, dokter menyarankan agar Sarni segera dibawa ke rumah sakit besar. Tak ingin mengambil resiko, Ida mengiyakan dan menandatangani surat sebagai tanda persetujuan. Salah satu asisten dokter memberikan surat rujukan untuk Sarni. Dengan menggunakan ambulan, Sarni dan Ida juga beberapa perawat yang menemani menuju rumah sakit yang ditujukan. Sementara Tono mengikuti dari belakang menggunakan mobil pinjamannya. "Kak, sadar kak." "Sus, bagaimana ini? Kenapa kakak saya belum sadar juga?" Ida semakin panik karena Sarni tak kunjung tersadar. "Sabar bu, sebentar lagi kita sampai." Perawat yang lain sibuk menelepon pihak rumah sakit agar segera menyiapkan segala sesuatunya, termasuk dokter spesialis. Begitu sampai, beberapa petugas sudah berjaga di sana. Mereka langsung mendorong Bad Sarni menuju ruangan penanganan. Ida mengikuti dari belakang. Salah seorang perawat meminta agar Ida tetap di luar ruangan. Ida hanya mengangguk panik. Tak lama Tono datang dan berusaha menenangkan Ida. "Mudah-mudahan tidak terjadi hal buruk pada bibi," ucap Tono sambil merangkul ibunya. Hampir setengah jam Sarni ditangani. Muncul dokter wanita setengah baya dari ruangan tersebut. "Ibu keluarga dari pasien?" tanya sang dokter. "Iya dok, kami keluarganya," jawab Ida pelan. "Baik, mari ke ruangan saya bu, pak," ajak dokter yang bernama Marwah.
Mereka pun mengikuti dokter Marwah. Sesampainya di ruangan dokter, dokter menjelaskan bahwa Sarni terkena penyakit kelamin yang ternyata sudah menjalar ke beberapa organ tubuh yang lain. Biasanya karena kurang menjaga kebersihan kewanitaan, bisa juga karena sering berganti-ganti pasangan, sambung dokter Marwah. Lalu harus bagaimana, Dok? Tanya Tono. Pasien harus dirawat untuk waktu yang belum ditentukan mengingat kondisi pasien yang sudah parah dan menjalani terapi untuk mempercepat kesembuhan. Ida dan Tono mengikuti saran dokter. Sarni memang sudah merasa hal yang tidak beres pada organ kewanitaannya sejak terakhir berhubungan badan dengan Restu. Saat Tomo dan beberapa laki-laki yang pernah mencicipi tubuhnya juga ia sudah merasakan aneh pada dirinya. Sarni pikir itu karena faktor usia dan tubuhnya yang lelah. Karena di usianya kini ia masih super aktif melakukan hubungan suami istri. Seminggu, 2 minggu, dan hampir sebulan Sarni menjalani perawatan dan terapi di rumah sakit, tapi tak menunjukkan hasil juga. Hanya Ida dan Tono saja yang mondar-mandir bergantian menjaga Sarni. Sementara anak beserta mantan suaminya tidak mengetahui hal ini karena Sarni sendiri yang meminta agar tidak memberitahu mereka. Perlahan aset milik Sarni terjual satu persatu untuk biaya rumah sakit. Kini sudah tak ada lagi kulit kencang. Wajahnya semakin tirus dan sayu. Rambutnya rontok karena efek obat-obatan yang Sarni konsumsi. Tanpa Sarni sadar, tepat setahun sudah ia menggunakan kapas Nur Indah. Karena kondisinya yang masih terbaring lemah, Sarni melupakan pesan Mbah Ogel. Malam itu Ida ataupun Tono tidak bisa menemani Sarni karena ada urusan keluarga. Sarni mengerti dan memakluminya. Mungkin mereka lelah menemani Sarni yang sebulan lebih menghabiskan waktu dan uangnya di rumah sakit. Bude kembalilah Bude. Tolong, aku lelah dengan semua ini Bude. Isak Nur Indah di samping Sarni yang tengah tertidur. Telinga Sarni mendengar suara pilu Nur Indah. Nah, mohon maaf Bude telah lelai dan tidak menepati janji. Setelah Bude sehat, akan Bude kembalikan nak. Sekali lagi maafkan Bude, ucap Sarni nyaris tak terdengar suaranya. Tapi Nur Indah paham apa yang disampaikan Sarni. Pada dasarnya Nur Indah adalah anak yang baik dan penurut. Hingga hati terdalam Nur Indah memaafkan Sarni. Tak disangka, jin yang selama ini bersemayam di kapas Nur Indah keluar dari tempatnya dan mencari tuannya yang sedang terbaring lemah. Di saat itulah Nur Indah menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kapas miliknya. Mengapa Nur Indah tidak dari dulu mengambil sendiri kapas itu? Ya, karena ada jin yang mendiami hingga membuat Nur Indah kewalahan, apalagi Nur Indah tak memiliki kekuatan apa-apa. Kini Nur Indah bisa dengan tenang meninggalkan dunia fana ini. Jin itu mendatangi Sarni dengan amarah yang memuncak. Karena Sarni tak mengganti tempat tinggalnya yang baru. Kapas itu hanya sebagai media. Jin itulah yang membantu Sarni mendapatkan apa yang Sarni inginkan. Suara azan subuh terdengar. Tak tahu mengapa suara azan itu mampu menyentuh jiwa Sarni. Jiwa yang kotor itu telah banyak melakukan nista. Akankah tuannya memaafkan kemusyrikan yang Sarni lakukan? Ia telah menggadaikan imannya hanya untuk sebuah ambisi. Ia begitu jauh tersesat dan menduakan Tuhannya, kini ia pasrah jika Tuhan ingin menjemput dan menghukum jiwa berdosa Sarni. Dengan tubuh yang lemah, Sarni berusaha bangun dan berusaha mengingat caranya berwudu. Karena tidak memungkinkan untuk dirinya bangkit, ia menggunakan udara untuk berwudu. Di setiap gerakan wudunya, Sarni tak henti meneteskan air mata. Ia meruntuki dirinya sendiri. Betapa bodohnya ia meninggalkan agama dan bersekutu dengan iblis. Selesai berwudu, Sarni melakukan sholat subuh di atas tempat tidurnya. Dulu saat belum berpisah dengan suaminya, sholat 5 waktu tak pernah Sarni tinggalkan. Namun karena satu perselisihan membuat rumah tangga Sarni berujung pada perceraian. Dalam keheningan,
Sarni terus memohon ampun atas kesalahan fatalnya karena telah menyimpang jauh dari ajarannya. Memohon ampunan atas dosa besarnya. Doa Sarni terhenti saat suster jaga masuk dan menyapa ramah Sarni. Setelah memeriksa kondisi Sarni, suster tersebut pamit keluar. 1 jam lagi dokter akan datang dan kita akan tes ulang, kata suster lembut. Sepeninggalannya suster, muncul sosok tinggi besar berbulu lebat dan bertanduk itu menatap gerang Sarni. Sedikit terkejut, Sarni lalu menghela nafas panjang dan berkata, "Kau datang untuk menghukumku, bukan? Lakukan dengan segera agar aku tidak terlalu lama merasakan sakit," ucap Sarni pelan. Tidak bisa. Kamu harus buat mati perlahan-lahan. Karena kamu telah ingkar janji untuk mencarikanku rumah baru. Bentak jin bertanduk itu. "Lakukanlah, saya siap," jawab Sarni lalu memejamkan matanya dan bersiap untuk serangan yang akan jin itu lancarkan. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Sarni dalam hati. Sinar kemerahan menguar dari tanduk jin itu lalu diarahkan tepat pada bagian tengah bawah tubuh Sarni. Seketika Sarni mengerang kesakitan. Panas menjalar ke segala bagian tubuh yang lain. Tak ada teriakan yang meluncur dari mulut Sarni. Ia sadar ada harga yang harus Sarni bayar untuk setiap perbuatannya, sekecil apapun itu. Saat jin akan melayangkan serangan kedua, terlihat cahaya putih bersinar melingkupi raga Sarni. Serangan itu berbalik arah dan mengenai pemiliknya. Jin itu pun sirna. Sementara Sarni masih bersiap untuk serangan berikutnya. "Ya Allah, jika setelah ini waktu saya telah habis, tolong permudahkan serta beri hamba ampunan," batin Sarni. Tersengal-sengal nafas Sarni, sakit luar biasa mendera bagian intim Sarni. Sarni terus beristighfar dan memohon pada Tuhan dalam hati. Hingga beberapa saat Sarni membuka mata karena terheran jin itu sudah tak ada dan hanya terlihat bias cahaya di hadapannya. "Sarni, mari ikut. Sudah saatnya," ucap cahaya itu lembut. Dalam hati Sarni, inikah yang dinamakan malaikat pencabut nyawa? Mengapa seindah ini untuk ukuran pendosa seperti dirinya? Sarni bangkit dari ranjangnya dan ia merasa aneh. Jika sebelumnya tubuhnya begitu sulit bergerak, kini Sarni rasakan tubuhnya sangat ringan. Sarni menghampiri cahaya itu dan menghilang bersamaan dengan cahaya yang mulai meredup dan meninggalkan raga Sarni yang sudah tak bernyawa. Sebanyak apapun dosa manusia, jika ia dengan tulus memohon pengampunan pada Allah, niscaya Allah akan memberikan ampunan saat itu juga pada hambanya. Beruntunglah Allah masih bersamamu. Sarni tersenyum mendengar penjelasan dari cahaya itu. Dan akhirnya cerita selesai sampai di sini. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.